Kini, konflik antar sesama petinggi Kanto Manji itu tidak dapat dihindari. Keduanya pun langsung maju untuk perang satu sama lain. Sanju berlari ke arah Kakucho dan Kakucho berlari ke arah Sanju. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan usaha Takemichi untuk menghalangi rencana Sanju membunuh semua teman-temannya. Walaupun ia harus dijegal dan terpaksa harus menjelaskan apa yang sebenarnya kepada Kakucho. Untungnya, Kakucho adalah tipe orang yang bisa berpikir menggunakan otak, sehingga ia memutuskan untuk membantu Takemichi terlebih dahulu. Kini kedua teman masa kecil itu akan melawan Sanju, sang predator mulut sobek. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan flashback sebelum Kakucho dan Takemichi melawan Haruchio. Kala itu, Kakucho masih belum mengerti situasi yang dihadapi Takemichi, sehingga Takemichi tetap bersikukuh untuk meminta Kakucho tidak menghalangi jalannya. Karena jika ia terlambat maka semua orang bisa mati. Kakucho yang tidak mengerti apa-apa hanya bisa bertanya apa maksud dari perkataan Takemichi. Kemudian dengan terpaksa Takemichi menjelaskan situasinya kepada Kakucho. Sekarang Sanju sedang memanipulasi rel kereta api dan mengarahkannya ke tempat semua orang berada. Ia ingin membunuh semua orang. Takemichi mengatakannya dengan tegas supaya Kakucho dapat mengerti apa yang Takemichi ingin lakukan, yaitu menyelamatkan semua orang. Sekarang kita sudah melihat Takemichi serta Kakucho yang berhasil menghadang Sanju untuk menjalankan kereta api yang berhasil ia bajak. Di sana, Sanju sebenarnya sedikit terkejut melihat Kakucho serta Takemichi berhasil menemukannya. Tetapi yang tak kalah terkejut adalah Kakucho, karena semua yang dikatakan Takemichi adalah hal yang benar, walaupun hal tersebut terdengar tidak masuk akal. Kemudian Kakucho bertanya pada Takemichi, "Bagaimana kau bisa tahu tentang ini, Takemichi? Padahal aku yang berada di pihaknya saja tidak mengetahuinya." Dengan tersenyum sumringah, Kakucho menganggap jika Takemichi memang orang yang luar biasa. Ia beranggapan jika Takemichi mungkin saja adalah peramal. Sementara itu, Takemichi tidak menjawab sedikit pun pertanyaan Kakucho. Ia lebih memilih fokus untuk menghadapi Sanju yang sudah berada di depannya. Situasi makin tegang ketika Sanju keluar dari kereta api dan berniat menemui keduanya. Nampaknya konflik antar keduanya sudah tidak bisa dihentikan lagi. Kemudian Sanju mulai bercerita, "Aku datang ke tempat ini sudah beberapa kali sejak kita memutuskan tempat ini akan menjadi medan perang kita. Jadi aku punya rencana, yaitu mengeluarkan kereta ini dari jalurnya di waktu yang tepat, lalu melindas semua orang dan membunuh mereka semua." Sanju mengatakan semua rencananya dengan senyum sumringah tanpa sedikit pun perasaan bersalah. Mendengar rencana itu, Kakucho lalu meresponnya, "Apa kau tahu konsekuensi dari rencanamu itu? Semua orang akan mati. Tidak hanya akan menabrak Toman, tapi juga Kanto Manji." Kakucho meneriaki Sanju yang sudah mempunyai rencana gila bahkan sebelum perang ini terjadi. Namun sepertinya Sanju tidak peduli, karena bagi Sanju, teman atau musuh itu sama saja. Bagi Sanju, orang lain selain Maiki hanyalah sekelompok pengganggu. Kemudian Sanju mulai turun dari kereta dan terlihat ia menarik katana yang sudah dipersiapkan. Dengan senyuman yang mengerikan, Sanju berteriak, "Tidak akan kubiarkan kalian menghalangiku." Tidak menunggu waktu lama, Sanju langsung bergerak dengan cepat ke arah Takemichi. Ia berlari sangat cepat. Namun Takemichi tidak sedikit pun ragu untuk menghadapi Sanju yang berlari dengan cepat. "Majulah Sanju, kami akan menghentikanmu di sini." Melihat Takemichi yang nampak tidak gentar sedikit pun membuat Kakucho tidak bisa diam saja. Dengan respon sebagai seorang teman masa kecil, Kakucho langsung berlari dan mendorong Takemichi supaya bisa menghindari sabetan pedang Sanju. Dengan gerakan khas seorang samurai KW, Sanju berhasil mengarahkan sabetan katananya ke arah Takemichi. Ia mengayunkan katananya berbentuk bulan sabit. Dari sana, Takemichi baru menyadari jika Sanju membawa pedang di tangannya.
Beruntung Kakucho mendorong Takemichi di waktu yang tepat sehingga Takemichi bisa selamat. Namun sebagai gantinya, lengan Kakucho harus terkena sayatan pedang yang diayunkan Haruchio. Sontak Kakucho langsung memegangi lengannya supaya pendarahannya bisa segera berhenti. Namun Takemichi yang kaget berteriak pada Kakucho bahwa lengannya sudah terluka. Serangan kejutan yang diberikan Sanju berhasil membuat setengah kekuatan Kakucho menjadi berkurang. Karena dengan lengan yang sudah terluka sayatan pedang, maka kekuatan pukulan Kakucho tidak akan sekuat biasanya. Sungguh rencana yang licik dari Sanju Haruchio. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Setelah berhasil melukai temannya sendiri di Kanto Manji, Sanju lalu berkata, "Aku mencoba menghabisi Hanagaki tadi, tapi seperti yang kuharapkan darimu, Kakucho." Sanju mengatakannya sembari tersenyum bahagia tanpa dosa. Di sana, akhirnya Takemichi menyadari jika luka yang didapatkan Kakucho berasal dari kesalahannya. Jika saja dia lebih memperhatikan Sanju, maka Kakucho tidak perlu sampai terluka. Namun Kakucho tidak merespon perkataan Takemichi. Ia lebih memilih memprovokasi Sanju. "Lalu apakah Muto adalah pengganggu bagimu? Apa kau menggunakan katana itu untuk membunuh Muto juga?" Nampaknya Kakucho mengetahui jika Sanju adalah dalang di balik menghilangnya Muto dari peredaran. Hal itu nampak wajar karena Kakucho adalah mantan petinggi Tenjiku. Tetapi sepertinya Sanju tidak mau menjawab pertanyaan Kakucho. Ia lebih memilih mengayunkan pedangnya untuk membuang sisa darah yang berhasil ia sayatkan pada lengan Kakucho. Kemudian dengan tersenyum menantang, Kakucho berkata pada Sanju, "Asal kau tahu Sanju, aku tidak pernah menyukaimu bahkan sejak kita berada di Tenjiku." Kemudian Kakucho mulai melepaskan seragam Kanto Manji di tubuhnya dan bersiap menghadapi Sanju yang sudah mengarahkan mata pedang kepada Kakucho. "Begitupun dengan aku, Kakucho. Aku juga tidak pernah menyukaimu." Sanju berbalik menantang Kakucho untuk segera bertarung. Kini konflik antar sesama petinggi Kanto Manji itu tidak dapat dihindari lagi. Keduanya pun langsung maju untuk perang satu sama lain. Sanju berlari ke arah Kakucho dan Kakucho berlari ke arah Sanju. Dengan pengalaman perangnya, Kakucho berpura-pura membuang seragam Kanto Manji miliknya, sehingga membuat fokus Sanju menjadi terbagi. Saat Sanju tersadar jika itu hanyalah pengalih perhatian, ia sudah tidak mampu menghindar dari serangan Kakucho yang tiba-tiba langsung memukulnya dengan keras. Di saat Kakucho berhasil menghajar Sanju, ia tiba-tiba teringat akan masa lalunya. Ia mengingat kecelakaan yang menimpa keluarganya pada saat Kakucho kelas 3 SD. Kecelakaan itu membunuh semua keluarganya dan hanya meninggalkan dirinya seorang yang selamat. Sejak saat itu, Kakucho membuang nama keluarganya dan mengira bisa hidup sendiri. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan Izana dan juga Takemichi. Terlihat Sanju beberapa kali mengayunkan pedangnya ke arah Kakucho, namun Kakucho masih bisa menghindarinya. Bahkan Kakucho berhasil melepaskan pukulan yang sangat keras ke arah Sanju. Namun hal itu belum cukup untuk melumpuhkan penjahat mulut sobek tersebut. Dalam hatinya, kini Kakucho sudah bertekad. Setelah kematian Izana, orang yang sangat berarti bagi Kakucho, kini ia akan bertarung demi Takemichi. Walaupun Sanju sudah mendapatkan pukulan beberapa kali, ia masih mampu berdiri. Bahkan pada saat terakhir, ia berhasil mengayunkan pedang ke tubuh Kakucho secara langsung. Nampak Kakucho sudah tidak bisa menghindarinya. Sayatan pedang itu nampak jelas mengenai dada Kakucho. Takemichi sendiri hanya bisa melihat dengan ekspresi yang sangat kaget. Hingga saat terakhirnya sekalipun, Kakucho masih sempat tersenyum. Ia berkata jika kehidupan yang telah ia jalani tidak terlalu buruk. Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan usaha Takemichi untuk menghadang rencana busuk Sanju membunuh semua orang. Untungnya, Kakucho masih mempunyai akal sehat untuk membantu Takemichi, walaupun ia harus bertarung melawan sesama anggota Kanto Manji. Dalam duel 1 lawan 1 melawan Sanju, Kakucho sebenarnya berhasil melepaskan pukulan ke arah Sanju. Namun pukulan-pukulan tersebut tidak cukup untuk membuat Sanju tumbang. Sebaliknya, dalam serangan balik yang diarahkan Sanju, ia berhasil menebas dada Kakucho menggunakan katana miliknya.
Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.